Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 27 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gary Tambunan. Silahkan Saudara Gary. Kita memikul salib dan menyangkal diri. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Kristus disalibkan untuk manusia yang telah jatuh. Tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini tidak ada. Dalam praktiknya, mereka menyangkal salib Kristus. Mereka mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib, tetapi karena ada penyaliban yang harus mereka alami, mereka tidak akan menerima pelajaran yang mengarah pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Mereka adalah orang Kristen dalam nama saja. Poin utama dari iman mereka bukanlah juru selamat yang disalibkan dan bangkit, yang membawa kepada semua orang yang menerima dia hak istimewa untuk menjadi putra dan putri Allah. Tinggalkan kesenangan dosa, gantikan dengan surga dan kehidupan kekal. Apakah artinya beberapa hari memuaskan egois yang tidak mengandung setetes pun kebahagiaan sejati, sampai kepada kebahagiaan kekal yang menanti jiwa yang setia? Janganlah menjauhkan kasih Kristus dari jiwamu. Pandanglah salib Golgota jika engkau menginginkan bukti nyata dari kasih-Nya. Surga yang memperhatikan engkau dari minat yang kuat untuk melihat apa yang engkau lakukan. Para malaikat tercengang ketika engkau berbalik dengan acuh tak acuh dari berkat yang diberikan kepadamu. Jika engkau menolak untuk menyambut kasih Kristus, engkau akhirnya akan menjadi pemberontak dan menantang. Paulus menyadari bahwa kecukupannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran Roh Kudus, yang pengaruhnya yang penuh kasih memenuhi hatinya, membawa setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. Dalam pengajaran Rasul itu, Kristus adalah tokoh utama. Aku hidup, katanya, tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dirinya tersembunyi, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Orang-orang yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabdikan diri serta yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini secara khusus mengambil contoh Paulus dalam menggambarkan tentang menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita lihat cuplikan kehidupan Paulus berikut ini, khususnya saat dia berada di Korintus. Kisah Para Rasul halaman 206 paragraf 2 menceritakan, sementara di tempat selanjutnya, ia telah mencoba menyesuaikan gayanya dengan tabiat orang banyak. Ia telah menemui logika dengan logika, ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, filsafat dengan filsafat. Sementara ia memikirkan tentang waktu yang digunakan seperti itu, ia menyadari bahwa pengajarannya di Athena sangat berhasil, tetapi sedikit sekali buahnya. Ia mengambil keputusan untuk mengikuti rencana pekerjaan yang lain di Korintus dalam usahanya untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh.
Ia mengambil keputusan untuk menghindarkan perbantahan dan perbincangan yang rumit dan tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ia mau mengkhotbahkannya kepada mereka. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 2 dan 4. Sewaktu di Athena, Paulus menggunakan metode diskusi sebab hendak melayani logika dengan logika, filsafat dengan filsafat. Namun meski berhasil, tetapi sedikit hasilnya. Paulus rubah pola tersebut pada saat dia melayani di Korintus. Gantinya berdebat, Paulus mau mengabarkan tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Apakah berjalan dengan lancar? Mari kita baca selanjutnya dalam halaman 206 paragraf 4, masih dalam buku yang sama. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikkan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ia mengakui. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai suatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Paulus menghadapi suatu tantangan yang begitu berat. Lalu apa yang Paulus lakukan? Kita baca dalam halaman 209 paragraf 1 yang menyatakan, dalam kuasa roh, Paulus menceritakan pertobatannya sendiri yang ajaib dan tentang kepercayaannya kepada tulisan perjanjian lama yang telah digenapi sepenuhnya dalam Yesus orang Nazaret. Perkataannya diucapkan dengan sungguh-sungguh, dan pastilah para pendengarnya telah melihat bahwa ia mengasihi dengan segenap hati Juru Selamat yang sudah disalibkan dan bangkit itu. Mereka melihat bahwa pikirannya dipusatkan dalam Kristus, bahwa segenap hidupnya terikat dengan Tuhan. Perkataannya sangatlah berkesan, sehingga hanya mereka yang dipenuhi dengan kebencian yang paling pahit terhadap agama Kristen dapat berdiri dengan tak tergoyahkan oleh perkataan-perkataan itu. Tapi orang Yahudi di Korintus menolak kesaksian Paulus ini. Mereka enggan mendengar panggilan Paulus meskipun sangat berkesan. Mereka menolak Paulus sama seperti mereka menolak Yesus. Bahkan Roh Nubuat berkata, dan kalau Allah tidak menjaga Paulus supaya dia boleh meneruskan untuk membawa pekabaran Injil kepada orang kafir, mereka tentu telah mengakhiri hidupnya. Sebagaimana orang Yahudi membunuh Yesus, demikianlah mereka hendak membunuh Paulus. Sejak saat itu, Paulus kebaskan debu dari pakaiannya dan pergi melayani bangsa-bangsa lain. Roh Nubuat menyatakan bahwa pekerjaan Injil di Korintus mengerikan dan mengancam jiwa. Apa yang terjadi kemudian? Kita baca dalam halaman 211 paragraf 1 yang menyatakan, sementara ia merencanakan untuk meninggalkan kota itu untuk mendapatkan ladang yang lebih menguntungkan dan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk mengerti kewajibannya, Tuhan menunjukkan kepadanya dalam khayal dan berkata, jangan takut, teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Paulus mengerti bahwa inilah suatu perintah untuk tinggal di Korintus dan suatu jaminan bahwa Tuhan akan memberi pertambahan kepada benih yang ditaburkan. Dikuatkan dan diberi keberanian, ia meneruskan untuk bekerja di sana dengan semangat dan ketabahan. Paulus berencana tinggalkan Korintus, tetapi melalui khayal, Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus dan berkata, jangan takut, terus kabarkan firman dan jangan diam. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa,
yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jelas bahwa Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perhatikan dalam halaman 211 paragraf pertama tadi. Dikatakan, Tuhan Yesus memberikan janji dengan berkata, "Aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Ini suatu bukti penting bahwa bukan Allah Roh yang menyertai Paulus, tetapi Yesus sendiri yang sertai Paulus. Sebab memang Yesus telah berjanji, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Bagaimana Yesus menggenapi janjinya ini? Councils on Health halaman 545 paragraf 1 berkata, Kristus akan bekerja melalui pelayan-pelayan pilihannya, memenuhi mereka dengan roh-Nya, dan dengan demikian memenuhi bagi mereka jaminan, "Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Yesus memenuhi janjinya dalam Matius 28 ayat 20 melalui kehadiran roh-Nya atau Roh Kristus. Dalam buku Rinduan Segala Zaman, hal yang sama Enya White tuliskan dalam halaman 166 paragraf 3 yang berkata, "Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak menyuruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai dan melayani kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran roh-Nya, yaitu roh-Nya Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Jadi sungguh amat jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa bukanlah Allah Roh yang hadir bersama umat-umat Allah sejak jemaat mula-mula, tetapi roh-Nya Yesus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu adalah roh-Nya Kristus itu sendiri. Berikut buktinya dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Enya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Sebab memang Yesus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu." Dan persatuan ini adalah karena kita tinggal, atau jemaat mula-mula tinggal dalam Yesus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta, saudaraku dalam Tuhan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 254 paragraf 3 yang berbunyi, Paulus menyadari bahwa kecukupannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran Roh Kudus yang pengaruhnya yang penuh kasih memenuhi hatinya, membawa setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. Dalam pengajaran Rasul itu, Kristus adalah tokoh utama. "Aku hidup," katanya, "tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Diri tersembunyi, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Sebab memang Yesus berjanji menyertai Paulus, dan tidak hanya menyertai, tetapi hidup di dalam Paulus. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Roh Nubuat meneguhkan akan hal ini dalam Manuskrip Releases volume 19 halaman 370 paragraf 2 yang berbunyi, kehidupan dan Roh Kristus menopang dan menyebabkan berkembangnya setiap anggota khusus dari tubuhnya sendiri, dan mereka hidup karena Kristus hidup di dalam mereka. Jelas sekali bahwa Yesus yang hidup dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, bukan yang lain. Mengapa penting sekali kita pahami dan lihat semua bukti-bukti ini? Karena ingat bahwa kita tidak dapat menyangkal diri kita dan pikul salib tanpa kehadiran Yesus dalam hati kita.
Kita dapat sangkal diri dan pikul salib hanya oleh karena Yesus hidup dalam diri kita melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Dan apa yang terjadi saat kita pikul salib Kristus setiap hari? Kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan itulah yang renungan hari ini nyatakan tentang Paulus. Dia melakukan kebaikan bagi orang lain dan mengabdikan diri bagi semua yang bekerja bagi Yesus. Inilah makna menyangkal diri dan memikul salib, yaitu bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Bagaimana caranya? Buka hati kita dan terima Roh Kristus masuk dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa Roh Kristuslah yang harus hidup dalam hidup kami, tinggal dalam hati kami, karena dengan kehadirannya kami menjadi orang-orang yang dapat menyangkal diri dan memikul salib, hidup untuk melayani sesama, mengabdikan diri bagi pekerjaan Tuhan. Sebab bukan diri kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Dan memang hidup Yesus adalah hidup melayani sesama. Tolong kami ya Tuhan, beserta kami sepanjang hari ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.